Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Neni Damai. Di video kali ini saya akan membahas lanjutan pembahasan soal KSM Geografi tingkat kota kabupaten untuk Madrasah Aliyah. Baik, saya sebelum lanjut ke pembahasan soal, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Oke, soal yang pertama. Perhatikan grafik pie di bawah ini dengan saksama. Ini sebuah diagram di mana yang hijau itu pertanian, kemudian yang pink Fanta itu industri, yang biru itu adalah pelayanan atau pelayan. Grafik di atas menunjukkan profil kerja untuk negara A. Korea Selatan tidak, karena negara Korea Selatan adalah industri. Harusnya yang besar ini industri kalau dia menyatakan Korea Selatan. Tetapi yang ditanya adalah yang paling besar di negaranya itu adalah bahwa negara tersebut profil pekerjanya masih orang-orang servis, pelayan, pekerja. B. Mongolia, C. Taiwan, D. Tiongkok. Tiongkok itu juga salah karena dia juga industri. Taiwan itu juga merupakan negara yang cukup maju ya. Dia juga mendekati industri, dan Mongolia satu-satunya yang mendekati dengan grafik profil pekerja di atas, yaitu adanya banyaknya profil pekerja yang terbesarnya itu adalah pelayan atau pelayanan atau ya pekerja. Jadi jawabannya adalah Mongolia. Soal selanjutnya. Beberapa kota kuno awalnya berkembang di wilayah-wilayah pertanian atau lembah sungai, dan kota-kota lainnya tumbuh di tempat-tempat yang sebelumnya tidak dihuni oleh orang-orang. Peristiwa berkembangnya wilayah perkotaan pada masa ini dikenal dengan peristiwa revolusi kota pertama, dan itu terjadi secara independen dalam 6 jantung wilayah perkotaan atau heart of urbanization di wilayah lembah sungai Nil. Diantaranya adalah lembah sungai Nil berarti negara Mesir, yang mana diantaranya yang merupakan revolusi kota pertama atau jantung wilayah perkotaan di wilayah lembah sungai Nil. A. Memphis, Thebes, Saqqara. Ini adalah kota-kota pertama atau kota peradaban lama yang ada di Mesir. Uruk Eridu ini adalah mendekati ke arah perbatasan Irak. Ini juga sama, bukan Mesir, ini juga bukan Mesir. Jadi jawabannya yang satu-satunya option menjelaskan kota-kota peradaban lama yang ada di Mesir, yaitu A. Memphis, Thebes, dan Saqqara. Baik, saya lanjutkan soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas memperlihatkan pola permukiman superblok di salah satu kota terkenal di dunia. Bentukan khas tersebut memiliki tujuan untuk melindungi hak pedestrian serta memiliki co-benefit sebagai upaya pengurangan emisi karbon. Kota di dunia yang memiliki pola pemukiman superblok seperti gambar tersebut adalah, sebelumnya saya jelaskan bahwa superblok adalah konsep penataan ruang di perkotaan yang memaksimalkan fungsi lahan, di mana di lahan tersebut terbilang cukup terbatas, tetapi dibuatkan beberapa fungsi seperti fungsi pemukiman, bisnis, dan perdagangan, pendidikan, jasa, hingga rekreasi. Nah, superblok pada gambar ini menunjukkan superblok yang ada di negara Spanyol, yaitu di kota Barcelona. Jadi jawabannya adalah C. Oke, saya lanjutkan soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar sepertinya orang Arab. Gambar di atas menunjukkan salah satu subras manusia yang dapat ditemukan di wilayah Arab. Di wilayah Arab. Berdasarkan ciri-cirinya, subras pada gambar di atas termasuk ke dalam kelompok A. Nordic Caucasoid. Nordic Caucasoid ini adalah orang-orang kulit putih dari Eropa Utara, arah Eropa Utara. Alpine Caucasoid itu dari Eropa Tengah dan Timur. Mediterania Caucasoid itu bagian Laut Tengah, Afrika Utara, Armenia, Arab, dan Iran. Jadi masuk ya di sini Arab. Jadi jawabannya adalah C. Dan D. Asiatic Caucasoid ini lebih ke seperti orang-orang kulit putih Mongoloid. Asiatic Mongoloid atau Caucasoid, orang-orang putih yang ada di Asia. Oke, kita lanjutkan pembahasan soalnya. Perhatikan penggalan Quran surat An-Naml ayat 88 berikut ini. Ini adalah bacaan ayatnya dan ini adalah terjemahannya. Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya.
padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Artinya adalah bahwa gunung-gunung adalah salah satu bentuk daratan yang engkau kira tetap di tempatnya padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Nah, berdasarkan penggalan ayat di atas, konsep yang sesuai dengan penjabaran ayat tersebut adalah A. Seafloor Convergence Theory. Seafloor Convergence Theory ini adalah teori tentang lempengan tektonik pada lantai samudra. Kemudian Continental Convergence Theory, teori lempengan tektonik yang dimana daratan tersebut atau lempengan daratan tersebut lama-kelamaan akan semakin mendekat, kemudian akan terjadi tumbukan. Kalau yang C, Continental Drift Theory, itu sebuah hipotesis pergeseran benua yang merupakan gagasan bahwa benua-benua di bumi berpindah, terlihat seperti bergeser di dasar lautan. Nah, ini sama sesuai dengan ayat yang menjelaskan tentang bahwa gunung-gunung yang kau kira seperti tetap di tempatnya padahal ia berjalan seperti awan. Ini sama ibaratnya. Jadi jawabannya adalah C, Continental Drift Theory. Seafloor Spreading Theory, teori mana terjadinya perluasan samudra. Baik, akan saya lanjutkan soal selanjutnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. Dalam membuat peta, beberapa syarat yang harus dipenuhi agar peta yang dihasilkan mempunyai kesamaan dengan permukaan bumi. Prasyarat tersebut ditunjukkan oleh nomor. Oke, yang betul itu adalah yang pertama equivalen, equidistant, dan confirm. 3 itu syarat utama dalam pembuatan peta. Oke, saya jelaskan satu-satu bahwa equivalen itu adalah daerah atau bidang yang digambar di peta setelah dihitung dengan skalanya akan sama dengan keadaan yang ada di lapangan atau keadaan sebenarnya. Kalau equidistance itu jarak di peta jika dikalikan dengan skala yang telah ditentukan sesuai dengan jarak di lapangan. Kalau conform yaitu bentuk dari semua sudut yang digambarkan harus sama atau sesuai dengan bentuk yang sebenarnya. Jadi jawaban yang tepat adalah 2, 4, dan 6. Jadi jawabannya adalah C. Oke, saya lanjutkan soalnya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Pernyataan yang sesuai menggambarkan karakteristik dari data raster adalah data raster atau disebut juga dengan cell grid adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Data raster terdiri atas sel-sel bujur sangkar atau kotak segi 4 yang biasa disebut pixel structure atau picture element. Jadi, pernyataan yang sesuai manakah yang menjelaskan tentang karakteristik dari data raster? 1. Tersusun atas titik, garis, dan poligon. Ini salah, ini bukan data raster. Data raster tadi dijelaskan itu berupa bujur sangkar atau kotak segi 4 yang biasa disebut pixel. Kalau tersusun atas titik, garis, dan poligon itu biasanya data vektor dalam SIG. Yang kedua, tersusun atas picture element atau pixel, ini benar. 3. Gambar tidak pecah bila diperbesar. Ini salah. Tergantung dari piksel gambarnya. Kalau piksel gambarnya rendah, ketika diperbesar tentu saja dia akan pecah. Jadi untuk ini tergantung dengan piksel gambarnya. Jadi untuk data raster ini dia membutuhkan penyimpanan yang sangat-sangat besar karena dia mempunyai ukuran piksel. Semakin detail gambarnya, otomatis pikselnya juga semakin besar. 4. Memiliki resiko gambar pecah bila diperbesar. Memiliki resiko ya, bisa jadi kalau memang dia pikselnya rendah. Ini benar. 5. Data mudah didaur ulang dan diperbarui. Ini salah. Yang 6. Cocok untuk menggambarkan daerah yang menggunakan warna gradual. Jadi ini benar, seperti gradual tanah, ketinggian. Pernyataan yang sesuai menggambarkan karakteristik dari data raster adalah 2, 4, 2, 4, 6. Jadi jawabannya adalah D, 2, 4, dan 6. Baik, saya akan lanjutkan soal selanjutnya, soal nomor 30. Penjelasannya ada di sini. Pada tahun 2021, Desa Salawu memiliki penduduk wanita berusia 20-30 tahun. Jadi
Jumlah wanita pada umur tertentu pada pertengahan tahun dilambangkan dengan WS, yaitu sebanyak 5.000 jiwa. Kemudian di desa tersebut terdapat jumlah kelahiran hidup dari kelompok wanita yang berusia 20-30 tahun tadi sebanyak 150 jiwa, yang kita beri lambang dengan LS. Dengan demikian, tingkat kelahiran bayi menurut umur di desa Salawu adalah titik-titik jiwa per tahun. Nah, soal tersebut merupakan mencari angka kelahiran menurut kelompok umur tertentu, atau kita singkat dengan ASFR, yaitu banyaknya kelahiran setiap 1.000 wanita pada kelompok umur tertentu antara umur 15 sampai 49 tahun. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umurnya dengan rumus ASFR sama dengan LS per WS dikali 1.000. LS adalah bayi yang dilahirkan wanita umur tertentu, yaitu di sini tadi berapa? 150 jiwa. Kemudian per WS yaitu jumlah wanita pada umur tertentu, yaitu 5.000. Jadi 150 per 5.000 dikali 1.000. 1.000 itu adalah kelahiran setiap 1.000 wanita. Jadi hasilnya adalah 30 jiwa per tahun. Jadi kita isikan di sini 30. Baik, soal selanjutnya, bentuk pemekaran kota atau bentuk bertambah luasnya wilayah kota secara fisik dikenal dengan urban sprawl. Soal selanjutnya, a very fertile valley area where the seed selection process begins and where the farm with first integration of food crops and animal rearing occurs is called. Artinya adalah daerah lembah yang sangat subur tempat dimulainya proses seleksi benih dan tempat pertanian dengan integrasi pertama tanaman pangan dan pemeliharaan hewan yang terjadi disebut adalah hilal subur atau kawasan bulan sabit subur. Jadi kalian isi aja hilal subur. Baik, soal selanjutnya, perusahaan yang berpusat di sebuah negara namun pemasarannya telah merambah banyak negara di dunia, termasuk mendirikan pabrik di beberapa negara untuk mempermudah produksi dan distribusi produk-produk mereka, dikenal dengan multinasional. Oke, selanjutnya, penginderaan jauh menghasilkan data yang ringkas tentang lingkungan yang berkenaan dengan bumi. Salah satu aplikasi yang nyata dari pemanfaatan hasil penginderaan jauh dalam bidang kependudukan adalah untuk memetakan distribusi spasial penduduk. Oke, soal yang terakhir di video kali ini, itu basis data didefinisikan sebagai suatu kumpulan file yang memiliki kaitan antara file satu dengan file lain sehingga membentuk satu bangunan data yang hasil akhirnya akan menginformasikan sesuatu seperti wilayah, organisasi, perusahaan, dan instansi dalam batasan tertentu. Elemen data yang mewakili suatu entitas disebut tuple atau record. Baik adik-adik pejuang KSM Geografi MA, sekian video dari saya untuk bagian keempat ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Neni Damai dengan cara klik tombol subscribe dan silakan kalian bagikan ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.